Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika wajib kelas 12. Hari ini kita akan membahas bab baru, bab kedua tentang statistika, di mana materi ini telah kalian bahas di SMP kelas 9. Namun demikian, untuk pelajaran di SMA ini adalah kelanjutan atau pendalaman dari materi yang pernah kamu terima di SMP. Baik, untuk statistik kita coba dulu melihat pengertiannya, apakah itu statistik. Statistik adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari cara mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, mengolah data, dan menganalisis data, menarik kesimpulan, serta menafsirkan parameter. Jadi dalam kegiatan statistik ini nanti kita akan berhadapan dengan suatu data, ya. Jadi kegiatannya tadi akan meliputi mengumpulkan data. Jadi kita akan mencari data, kemudian data yang sudah terkumpul nanti akan kita susun, kemudian kita sajikan, kemudian setelah itu bisa kita olah dan analisis, baru kita bisa menarik kesimpulan dan menafsirkan parameter. Baik, untuk diagram alur dalam statistik ini kita yang pertama kali adalah tentang data. Kemudian data ini nanti akan kita bagi tiga. Bagaimana kita akan menyajikan data, kemudian bagaimana kita akan mengolah data, yaitu dengan ukuran pemusatan, dan mengolah data menurut penyebarannya, jadi penyebaran data. Untuk kali ini kita akan membahas mulai yang pertama, yaitu tentang data tunggal. Jadi data itu dibagi dua, data ini dibagi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Hari ini kita akan membahas tentang data tunggal. Kemudian data tunggal ini satu persatu dari ketiga macam ini nanti kita akan bahas secara berurutan. Yang pertama untuk pertemuan kali ini itu data tunggal, yaitu bagaimana cara menyajikan data tunggal. Ternyata untuk menyajikan data tunggal itu adalah dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Setelah itu baru kita bisa membuat grafik, di mana grafiknya nanti yang kita buat adalah histogram, poligon frekuensi, dan oktave. Oke, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang data tunggal, mulai dari menyajikan data, membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian terakhir adalah membuat grafik. Baik, kita mulai untuk yang pertama. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal. Untuk membuat tabel distribusi data tunggal, maka kita akan meraih data, jadi mengumpulkan data. Data yang kita raih adalah dari hasil percobaan melempar sebuah dadu. Ini adalah sebuah dadu, akan kita lakukan percobaan dengan cara melempar sebanyak 30 kali. Setelah kita lempar dadu sebanyak 30 kali, maka hasilnya sebagai berikut. Nah ini, misalnya pelemparan pertama muncul mata dadu angka 2. Pelemparan kedua muncul mata dadu angka 6 dan seterusnya. Nah, dari data ini kiranya kita akan kesulitan untuk membaca data. Contoh misalnya, mata dadu 5 itu muncul berapa kali? Mata dadu 5, coba perhatikan, mata dadu 5 muncul berapa kali? Kita akan menghitung di sini, mata dadu 5. Berapa? Sebanyak 4 kali, yaitu 1, kemudian 2, 3, satunya lagi 4. Nah, mata dadu 5 muncul 4 kali. Kita butuh waktu untuk menghitung, ya. Untuk mempercepat kita mengetahui banyaknya muncul mata dadu, maka perlu kita buatkan yang namanya tabel distribusi frekuensi yang data tunggal, ya. Bentuk tabelnya seperti apa? Ini bentuk tabelnya untuk daftar distribusi frekuensi tunggal. Nah, seperti ini, ya.
Isi tabel pada kolom pertama itu adalah mata dadu. Kita lambangkan dengan X. Mata dadu. Mata dadu itu ada berapa? Ada 6. Ya, 1 ini, 2 ada di baliknya sana, 3, 4, 5, 6 di belakang sana. Ya, jadi ada 6. Sehingga ini kita tuliskan mata dadu 1 kita tuliskan dengan lambang angka 1, 2, 3, 4 sampai 6. Jadi ini adalah mata dadunya. Mata dadu 1 yaitu ini. Ya. Kemudian untuk frekuensi itu kita tulis yaitu banyaknya mata dadu 1 yang muncul pada waktu pelemparan sebanyak 30 kali mata dadu 1. 1, 2, 3, 4. Atau kita tuliskan mata dadu 1 akan muncul 4 kali, yaitu 1, 2, 3, 4. Sehingga di sini kita tuliskan mata dadu 1 itu muncul 4 kali. Bagaimana dengan mata dadu 2? Mata dadu 2 ini akan muncul sebanyak 5 kali, ya. Sebanyak 5 kali ini. Kalau kita hitung nanti 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian terakhir 5. Mata dadu 2 sebanyak 5 kali. Ya. Jadi itu. Berapa mata dadu 3? Silahkan dihitung. Mata dadu 3 ini ya. Maka munculnya mata dadu 3, ini yang paling banyak, yaitu berapa? 8. Kemudian mata dadu 4 itu ada 6. Mata dadu 5 dan 6 masing-masing 4 dan 3. Silakan dicek kemunculan mata dadu untuk 1 sampai 6. Sehingga jumlah yang muncul mata dadu 1 sampai 6 itu jumlahnya 30. Nah, inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kenapa tunggal? Karena mata dadunya ini tunggal, hanya 1. Hanya 2, hanya 3, hanya 4 dan seterusnya. Ini disebut daftar distribusi frekuensi data yang tunggal. Oke. Setelah kita menyajikan dalam bentuk tabel daftar distribusi, maka kelanjutannya adalah kita menyajikan dalam bentuk grafik. Tadi sudah saya sebutkan di depan bahwa grafik yang kita bahas nanti adalah berupa histogram atau diagram batang, kemudian yang kedua adalah poligon frekuensi, dan yang terakhir adalah oktave. Baik, dari data pelemparan pelemparan sebuah dadu sebanyak 30 kali, maka menghasilkan distribusi seperti ini. Nah, daftar distribusi ini akan kita buatkan sebuah grafik. Oke, saya hapus dulu. Nah, ini adalah daftar distribusi dalam percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 30 kali yang tadi itu, ya. Bagaimana kita akan menyajikan diagram batang atau histogramnya, ya. Langkah pertama adalah membuat sumbu koordinat, ya. Membuat sumbu koordinat, isinya adalah x, ya. Jadi isinya adalah x, di mana x ini menyatakan mata dadu. Ya, X ini menyatakan mata dadu, sehingga isinya adalah 1, 2, 3 sampai 6 dan tidak lebih dari 6. Ya, karena mata dadu itu banyaknya 6 buah. Jadi itu. Kemudian untuk frekuensi kita lihat ini nih, angkanya loncat-loncat. Nah, karena angkanya loncat-loncat, maka untuk frekuensi kita boleh menuliskan di sini secara urut boleh 1, 2, 3, 4 sampai 8. Kenapa 8? Karena banyak itu angka 8, jadi 8. Atau misalnya kelipatan 2, kelipatan 2 atau kelipatan yang lain, ya. Jadi kita bebas di sini, asalkan di sini menyangkut semua nilai mulai bawah sampai yang tertinggi. Oke, untuk membuat diagram batang, maka nanti kita akan membuat batang-batang dari mata dadu itu. Contoh misalnya mata dadu 1, banyaknya mata dadu 1 yang muncul selama 30 kali pelemparan itu ada 4, sehingga nanti kita membuat batang di sini di angka 1 ini setinggi 4.
Nah, seperti ini. Ini adalah batang yang pertama, diagram batang yang pertama. Munculnya mata dadu 1 itu 4. Munculnya mata dadu 2 itu adalah 5, sehingga nanti kita bisa di sini 5 tempatnya di antara 4 dan 6. Di sini 5. Mata dadu 3 adalah 8. Ini yang paling tinggi 8. Mata dadu 4 adalah 6, mata dadu 5 4, dan mata dadu 6 adalah 3. Nah, begini mudah kan? Jadi untuk membuat diagram batang cukup dengan membuat batang pada masing-masing mata dadu dengan setinggi frekuensinya. Oke, itu cara menyajikan data dalam bentuk grafik. Ya, cara perolehannya adalah dari daftar distribusi frekuensi.